Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbihi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena pada kesempatan pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri pengajian ini. Semoga Allah Azza wa Jalla berkenan memberikan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kenikmatan yang besar yang Allah limpahkan kepada kita semua adalah nikmat belajar ilmu agama, yang mana Allah Subhanahu wa taala memilih dari hamba-hambanya, dari orang-orang yang beriman untuk belajar ilmu agama. Ini bertanda orang itu diinginkan untuk menjadi orang baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah fahamkan dia dalam urusan agama. Maka berbahagialah bagi kita sekalian yang punya kesempatan hadir duduk di majelis ilmu, karena ini nikmat yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, singgahlah di taman surga tersebut. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman surga? Kata beliau, "Hilaqul dzikr." Majelis zikir, majelis ilmu, majelis zikir. Inilah taman surga yang ada di dunia. Kita sedang duduk di taman surga. Di dalamnya dipenuhi dengan keberkahan, dibagi-bagikan rahmat Allah, diliputi oleh para malaikat, dan juga disebutkan nama-nama kita di hadapan para malaikat. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa hadir, punya kesempatan untuk duduk di majelis ilmu. Oleh karena itu, mari tetap istiqomah untuk belajar, hadir di majelis ilmu. Jangan pernah kita meninggalkan majelis ilmu. Sesibuk apapun, usahakan punya waktu untuk hadir di majelis ilmu. Kemudian kita akan lanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'ibad. Ya, haqqullahi 'alal 'abid, ya. Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita sudah masuk bab yang ke-34, merasa aman dari siksa Allah dan berputus asa dari rahmatnya. Taib. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab-bab ini, bab-bab sebelumnya, ya, dan juga bab-bab yang selanjutnya itu masih berkaitan dengan ibadah hati. Karena orang yang bertauhid dituntut untuk bisa ada dampak positif. Orang yang bertauhid dituntut untuk punya dampak positif dalam kehidupannya, baik lahiriah maupun rohaniah, ya, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Itu harus memiliki dampak dari tauhid yang ada dalam hatinya. Seorang yang bertauhid tidak hanya baik dari sisi lahiriahnya saja, namun batiniahnya juga baik. Atau sebaliknya, orang yang bertauhid
tidak hanya baik dari sisi batiniahnya saja, melainkan dia juga harus baik secara lahiriahnya. Ini yang dituntut oleh orang-orang yang bertauhid, harus memiliki perkara tersebut. Masalah batiniah, ibadah-ibadah hati, sebelumnya beliau telah menerangkan tentang mahabbah, rasa cinta. Kemudian beliau juga menerangkan tentang al-khauf, rasa takut, juga tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bab ini tentang merasa aman dari siksa Allah dan berputus asa dari rahmat Allah. Ini termasuk amalan hati yang harus diperhatikan oleh seorang muslim, karena punya kaitan yang sangat erat dengan tauhid. Orang yang tauhidnya benar itu melahirkan dari sisi lahiriah maupun batiniah. Orang yang bertauhid berarti cintanya kepada Allah begitu besar. Orang yang bertauhid, rasa takutnya kepada Allah juga besar. Orang yang bertauhid, tawakalnya kepada Allah juga besar. Ini yang sudah kita singgung di pembahasan-pembahasan sebelumnya, ya, mengenai hubungan antara amalan hati ini dengan tauhid. Begitupun orang yang bertauhid tidak akan merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang bertauhid tidak akan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair. Oh, malah baiknya di situ. Baik. Judul aslinya, ya, judul asli bab ini adalah bab qaulillahi ta'ala afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirin, wa qaulihi ta'ala wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illad dhallun. Ini judul asli bab ini. Jadi judul asli bab ini beliau langsung membawakan dua ayat sekaligus. Judulnya ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ayat dalam surat Al-A'raf ayat 99 dan ayat dalam surat Al-Hijr ayat 56. Jadi judulnya ya dua ayat ini. Maka diterjemahkan di sini bab merasa aman dari siksa Allah dan berputus asa dari rahmat Allah. Ayat yang pertama itu berbicara tentang orang-orang yang merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ayat yang kedua menerangkan orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seorang muslim atau orang yang bertauhid, dia harus menggabungkan dua sifat ini dalam dirinya, yaitu rasa takut dan juga rasa harap. Seorang yang bertauhid, dia harus menggabungkan dua sifat ini dalam dirinya, rasa takut kepada Allah dan rasa harap kepada Allah. Ditambah lagi salah satu sifat yang ketiga sifat ini harus ada dalam diri seorang muslim. Apalagi tambahan satunya? Ya, mahabbah, ya. Ini yang sudah kita pelajari sebelumnya, rasa cinta dalam diri seorang agar dia bisa menggapai ibadah atau menggapai sebuah ibadah harus dibangun di atas tiga hal ini. Ibadah apapun yang dia lakukan harus dibangun di atas tiga perkara, yaitu rasa cinta kepada Allah, rasa takut, dan juga rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan orang yang melakukan sholat, kenapa dia sholat? Yang pertama karena dia cinta sama Allah. Alasan dia sholat karena cinta kepada Allah. Alasan yang berikutnya kenapa dia sholat? Karena dia takut akan apa? Akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak sholat berarti dapat siksaan. Dia tidak sholat berarti akan dihukum, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia takut.
Yang ketiga, kenapa dia sholat? Karena dia pengen dapat balasan, dapat pahala, dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sholat akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ganjaran yang besar. Di antara ganjaran bagi orang-orang yang sholat. Ini mungkin sering sekali kita sebutkan balasan orang yang sholat, atau setiap hari kita sholat. Kira-kira apa balasan orang yang sholat? Monggo. Apa kira-kira balasan bagi orang yang sholat? Apakah uangnya makin banyak, rezekinya makin lancar? Itu balasannya atau apa? Karena ada sebagian orang yang ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Ya ngapain sholat? Saya sholat juga tetap miskin gitu kan? Berarti sholat itu dapat apa gitu? Ya, apa balasan bagi orang yang sholat? Dimasukkan surga, masya Allah. Pertanyaan berikutnya, dalilnya mana? Apabila sholatnya baik, semua amalannya baik, masya Allah. Betul ya, dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, Inna awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah sholatuhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pertama kali yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka akan baik pula seluruh amalannya. Nah, berarti sholat itu menjadi tolak ukur semua amalan. Kalau sholatnya baik, insya Allah amalan yang lain juga baik. Tapi kalau sholatnya masih buruk, berarti amalan yang lainnya juga pasti akan buruk. Karena sholat itu sendiri adalah untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalau sholatnya baik, insya Allah dia bisa terjaga dari perbuatan keji, perbuatan dosa, perbuatan kemungkaran. Itu kalau sholatnya baik. Kalau dia sholat tapi masih melakukan kemungkaran, berarti ada tanda tanya. Sholatnya berarti belum baik, perlu diperbaiki lagi sholatnya. Dan masih banyak lagi ya balasan-balasan bagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Di antaranya yaitu dia akan dihapus ya dosa-dosanya. Dosa-dosa yang dia lakukan akan dihapus karena melakukan ibadah sholat. As-salawatul khamsa wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna liman lam yajtanibul kabair. Ya, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 waktu. Kemudian Jumat ke Jumat yang lain. Kemudian Ramadan ke Ramadan yang lain, itu sebagai penghapus dosa. Selagi orang itu tidak melakukan dosa besar. Salat 5 waktu dari satu salat ke salat yang lain itu sebagai penghapus dosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengetahui kadar keimanan para hambanya. Jadi keimanan seorang itu harus selalu di-upgrade, selalu dicas atau dicas, yaitu tiap waktunya. Kalau dia sholat subuh bisa bertahan sampai waktu duhur. Waktu duhur dia sholat bisa bertahan sampai waktu asar. Waktu asar dia sholat bisa mencegah dirinya dari perbuatan dosa sampai waktu maghrib. Waktu maghrib dia sholat bisa mencegah dirinya sampai waktu isya. Begitupun seterusnya ya. Sehingga orang yang sholat, maka dosa-dosa selama waktu tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat subuh berarti dosa-dosanya dari isya sampai subuh dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat duhur berarti dosa-dosanya dari subuh sampai duhur dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat asar, dosa-dosanya dari duhur sampai asar dihapus oleh Allah. Begitupun seterusnya. Ya. Inilah keutamaan yang besar bagi orang-orang yang melakukan sholat. Melakukan ibadah sholat
harus dibangun di atas 3 hal tadi. Yang pertama mahabbah, karena dia cinta sama Allah, dia lakukan sholat. Kemudian rasa takut sama Allah, dia sholat. Kemudian pengen mendapatkan balasan Allah, dia sholat. Jadi tidak benar kalau ada keyakinan yang mengatakan saya ibadah ini bukan untuk mendapatkan pahala. Saya sholat, saya puasa bukan ingin dapat pahala. Ini keyakinan yang sesat, keyakinan yang keliru. Kita sholat harus dibangun di atas 3 hal tadi. Kita ibadah harus dibangun di atas 3 hal tadi. Kita sholat berarti karena kita cinta. Kalau cuma sholat gara-gara cinta saja tidak cukup. Kita sholat berarti karena kita takut sama Allah, juga karena kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang mengatakan, saya ibadah ini karena saya cinta sama Allah. Saya masuk neraka enggak apa-apa, yang penting saya cinta sama Allah. Wah, ini berarti cintanya bohong, ya, cintanya palsu. Orang yang betul-betul cinta sama Allah, dia juga akan takut sama Allah. Dia juga akan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini adalah asas, ya. Asas yang harus dibangun di atasnya semua ibadah. 3 hal tadi, agar ibadah seseorang itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat sering menggandengkan 3 hal tersebut, antara mahabbah, kemudian khauf dan roja. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 57 kata Allah, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Mereka itulah orang-orang yang berdoa kepada Allah, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, yang mereka sangat mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat cinta dalam hal tersebut. Kemudian mereka menjadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah di sini maksudnya melakukan ibadah-ibadah, amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian wa yarjuna rahmatahu, mereka mengharapkan rahmat Allah. Jadi harapan akan rahmat Allah. Wa yakhafuna 'adzabah, mereka juga takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dalam surat Al-Fatihah, di awal-awal surat Al-Fatihah, Allah sudah terangkan kita harus memiliki 3 sifat ini. Yaitu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya, jadi 2 ayat ini menerangkan kepada kita harus seorang muslim itu punya 3 sifat ini. Kalimat alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, maksudnya pujian yang diiringi dengan rasa mahabbah. Jadi kata para ulama, pujian kepada Allah itu pujian yang diiringi, dibangun dengan mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang ada rasa cinta, rasa ta'zim, pengagungan, ya, itu namanya alhamdu. Segala puji bagi Allah, berarti ada rasa cinta kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, Rabb al-alamin, Rabb alam semesta. Kalimat Rabb itu mengandung 4 makna yang sering kita singgung, yaitu yang pertama pencipta, yang kedua apalagi pemilik, yang ketiga penguasa, dan yang keempat pengatur, ya. Kalimat Rabbil alamin berarti penciptanya alam semesta, pemiliknya alam semesta, penguasanya alam semesta, dan pengaturnya alam semesta. Mendengar kalimat ini, manusia akan merasa takut, karena kita mendengar Allah itu penciptanya alam semesta, pemiliknya, penguasanya alam semesta, dan juga pengaturnya alam ini. Mendengar kalimat Rabbil alamin
manusia akan merasa takut. Kenapa manusia takut? Ya bayangkan, penguasanya, pemiliknya seluruh alam ini. Gimana kita nggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah itu penguasa alam semesta, bisa saja Allah semena-mena. Bisa saja Allah mau berbuat apapun yang Allah kehendaki. Orang yang kadang hanya menguasai beberapa periode saja, dia mau berbuat semena-mena. Ya, orang mungkin raja yang hanya menjabat sesaat saja, ya kadang dia melakukan kebijakan-kebijakan yang semena-mena sesuai dengan yang dia sukai, atau sesuai dengan yang dia sukai dan disukai oleh keluarganya atau oleh kelompoknya. Itu seorang raja yang ada di dunia, yang mana rajanya mungkin hanya satu negara atau hanya beberapa periode. Ini Rabbul Alamin, rajanya alam semesta. Gimana orang nggak takut? Karena kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau orang yang memahami kalimat ini tentunya dia takut kepada Allah dengan baca kalimat itu. Kalau orang ketika baca kok biasa-biasa saja, ya bisa jadi karena belum paham, ya belum paham makna Rabbil Alamin. Oleh karena itu, ayat Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu disebutkan oleh Allah setelah Allah menyebutkan kalimat Rabbil Alamin, agar manusia meskipun takut kepada Allah harus diimbangi dengan harapan kepada Allah. Harapan itu Allah sebutkan dalam kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Meskipun Allah itu penguasanya alam semesta, meskipun Allah itu penciptanya alam semesta, pemiliknya dan pengaturnya alam semesta, namun Allah itu adalah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Meskipun engkau begitu takut kepada Allah, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Kamu juga harus punya rasa harap kepada Allah, karena Allah itu punya kasih sayang. Ya, Allah nggak cuma punya azab, Allah nggak punya siksaan, tapi Allah juga Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah punya ampunan, Allah punya karunia, Allah punya Al-Wadud, ya, Al-Ghafurul Wadud, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Banyak sekali Allah sebutkan sifat-sifatnya agar manusia itu punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat berbahaya kalau orang hanya takut saja, itu berbahaya, dan orang yang harap saja juga berbahaya. Kalau orang yang takut saja terjatuh dalam apa? Putus asa. Ya, kalau orang cuma takut kepada Allah terjatuh dalam putus asa. Sebaliknya kalau orang hanya harap saja sama Allah berarti terjatuh dalam apa? Terjatuh dalam bermudah-mudahan, yang terjatuh di dalam aman, merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kedua sifat ini harus seimbang. Tidak boleh satu yang lebih berat. Kalau ada satu yang lebih berat, terjatuh dalam dosa besar. Orang terlalu merasa aman juga dosa besar. Orang terlalu takut sama Allah sehingga membuat dia putus asa, itu juga dosa besar. Nanti akan dibawakan hadis-hadisnya oleh beliau. Baik, sebelumnya coba kita bacakan terlebih dahulu ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Bismillah. Berkata sang penulis rahimahullah rahmatan wasi'ah, merasa aman dari siksa Allah dan berputus asa dari rahmatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa'aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Ia adalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Al-A'raf ayat 99. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa
Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Al-Hijr ayat 56. Nah, barakallahu fiik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dua ayat ini di dalam judul bab ini, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Ya, azab Allah yang datang tiba-tiba. Tidaklah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Orang yang merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala itulah orang-orang yang rugi. Kenapa dia rugi? Karena dia tidak sadar. Tiba-tiba datang azab Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ketika dia merasakan kenikmatan. Dan memang ayat ini berbicara tentang orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang-orang yang diberi nikmat berupa kelonggaran harta, kesehatan, ataupun nikmat waktu luang. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirin. Yang sebelumnya kata Allah, apakah mereka aman, ya, mereka bermain-main di waktu duha. Apakah mereka aman? Mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang besar. Karena kebanyakan manusia semakin dikasih nikmat, semakin merasa kalau Allah sayang sama dia. Semakin dapat nikmat, semakin merasa kalau Allah cinta sama dia. Buktinya apa? Buktinya dia dapat banyak nikmat. Itu anggapan kebanyakan manusia. Sehingga dia mulai merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Semakin ditambah nikmatnya, ya, hartanya semakin banyak, semakin usahanya semakin maju. Namun dia terus-menerus dalam melakukan maksiat. Ini sangat berbahaya. Kalau seseorang melakukan dosa, kemudian Allah uji, Allah kasih hukuman, ini masih mending. Bisa-bisa orang ini sadar ketika berbuat dosa, berbuat maksiat, melakukan pelanggaran, dikasih hukuman, dikasih cobaan oleh Allah, badannya sakit ataupun usahanya bangkrut, rezekinya mulai seret, susah untuk mendapatkan rezeki. Mungkin dengan itu dia bisa sadar, akhirnya bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau orang sedang mendapatkan kenikmatan, kemudian semakin ditambah kenikmatan tersebut, apalagi sampai dia merasa nikmat itu bertanda Allah sayang sama dia, sulit dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu-taunya langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Fajr bagaimana anggapan manusia. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberi kemuliaan, diberi karunia-karunia, ya, maka orang ini mengatakan, ya Rabbi akraman, ya, sesungguhnya Tuhanku telah memuliakan saya. Tuhanku telah memuliakan saya. Alasannya karena dia dapat banyak nikmat. Adapun wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun ketika Allah uji dengan rezekinya disempitkan, sulit untuk mendapatkan rezeki, maka orang ini atau kebanyakan manusia mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku telah mencelaku, Tuhanku telah murka kepadaku, Tuhanku tidak suka sama saya. Nah, anggapan orang semacam ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla. Sekali-kali tidak seperti itu anggapannya.
Bukan seperti itu yang kalian duga. Allah Subhanahu wa taala memberi karunia, memberi kelapangan rezeki kepada seseorang, belum tentu Allah suka sama dia. Karena dunia itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mau kasih dunia seberapapun kepada seseorang, itu Allah enggak berarti sama sekali. Dunia itu tidak berarti sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah SAW, seandainya dunia itu senilai di sisi Allah walau hanya sebesar sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan kasih minum kepada orang-orang kafir. Buktinya orang-orang kafir dapat minum, orang-orang kafir bisa makan, bahkan orang-orang kafir malah kaya-kaya, orang-orang kafir malah lebih maju. Apakah itu berarti Allah sayang sama dia? Tidak, karena dunia itu enggak ada artinya. Makanya Allah kasih terserah kepada siapa yang melakukan sebab, orang yang kerja keras, melakukan sebab-sebab dapat rizki, maka Allah bagi-bagikan, Allah kasih-kasihkan. Tapi itu hanya sebatas di mana? Di dunia. Akhirat mereka tidak akan mendapatkan sama sekali. Maka dijawab oleh Allah, kalla, sekali-kali tidak. Begitupun sebaliknya, ada orang yang disempitkan rizkinya, itu bukan berarti Allah murka sama dia. Orang apa-apa susah, ya, hidup dalam kemiskinan, bukan berarti Allah benci sama orang itu. Belum tentu. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah yang tahu kalau hamba ini dilapangkan rezekinya, bisa-bisa dia malah ingkar kepada Allah. Dilapangkan rezekinya, mungkin dia malah jatuh dalam perbuatan dosa. Maka disempitkan rezekinya karena justru itu Allah sayang sama dia. Jadi Allah menyempitkan rezeki seseorang bisa jadi karena Allah sayang sama orang tersebut. Betapa banyak manusia yang dilapangkan rezekinya malah menyimpang, malah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling jelas adalah Qarun. Yang mana Qarun ini datang kepada Nabi Musa alaihissalam, lalu minta didoakan oleh Nabi Musa agar dia memiliki harta. Diingatkan oleh Nabi Musa, namun dia tidak mau peduli. Akhirnya dia dikasih harta yang banyak. Kalau sebelum punya harta, dia masih taat, masih mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Tapi begitu sudah dikasih harta yang banyak, dia akhirnya ingkar dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Allah azab dia seketika. Ya. Apakah dia sudah merasa aman dari siksa Allah, tiba-tiba Allah tenggelamkan dia ke dalam perut bumi. Ini contoh yang bisa kita ambil pelajaran bagaimana orang-orang yang merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang merasa aman dari siksa Allah, mereka termasuk orang-orang yang rugi. Sebaliknya atau kebalikannya, kalau ada orang yang selalu was-was, selalu khawatir, selalu takut, maka merekalah orang-orang yang apa? Kalau kebalikannya, orang-orang yang merasa aman dari siksa Allah, merekalah orang-orang yang rugi. Kalau ada orang yang selalu takut, selalu was-was, selalu khawatir dari azab Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang merekalah orang-orang yang beruntung, ya. Kalau orang-orang yang merasa aman, mereka rugi. Sebaliknya, orang yang merasa khawatir, merasa takut dari azab Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung, ya. Maka pentingnya orang-orang yang punya rasa khawatir, rasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Semakin dapat harta, semakin khawatir. Semakin dilapangkan rezekinya, semakin takut. Jangan-jangan akhirnya dia gunakan harta itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia teliti, dia hati-hati dalam menggunakan rizki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ini orang yang khawatir. Ayat yang berikutnya, wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhalun. Dan orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah, dari rahmat Tuhan mereka, kecuali mereka lah orang-orang yang dhalun, orang-orang yang tersesat. Kalimat ini yaitu perkataan
Nabi Ibrahim alaihissalam. Atau ayat ini bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang didatangi oleh para malaikat. Disebutkan dalam surat Al-Hijr dari ayat yang ke-97. Ayat yang ke-97. Mohon maaf. Ya, Al-Hijr ayat 56 ya. Berarti dari ayat yang ke-54. Ya, ayat yang ke-54. Qala abashartumuni ala ammassaniyal kibru fabima tubasyirun. Atau dari ayat sebelumnya, ayat yang ke-53 ya. Atau juga dari sebelumnya 52 ya. Idza qalu alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajirun qalu la taujal inna nubashiruka bigulamin alim. Datanglah para malaikat itu, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menyuguhkan makanan kepada tamu-tamunya tersebut, namun mereka tidak mau makan ya karena malaikat. Maka Nabi Ibrahim ya merasa takut atau merasa heran ya, kenapa tamunya ini kok tidak makan? Ada yang aneh. Qalu la taujal inna nubashiruka bigulamin alim. Kamu jangan merasa aneh. Sesungguhnya kami akan memberikan kabar gembira kepadamu, akan dikaruniai seorang anak yang alim, seorang anak yang punya ilmu pengetahuan, seorang anak yang dalam ayat yang lain anak yang halim, yang punya akhlak budi pekerti yang mulia. Qala abasyartumuni ala ammasaniyal kibaru fabima tubasyirun. Apakah kalian memberikan kabar gembira kepada saya di saat usia saya ini sudah sepuh, sudah tua? Nabi Ibrahim sampai usianya tua barulah dikaruniai seorang anak. Maka Nabi Ibrahim heran. Heran berarti bukan tidak percaya ya. Nabi Ibrahim bukan tidak percaya, tapi Nabi Ibrahim heran ya, bagaimana ini bisa terjadi, hal yang sangat menakjubkan. Qalu basyarnaka bil haqqi falatakum minal qanitin. Mereka mengatakan kami akan memberikan kabar gembira kepadamu dengan berita yang benar, maka janganlah engkau menjadi orang-orang yang qanitin, yang berputus asa. Karena kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam bukan orang yang putus asa. Walaupun beliau tidak dikaruniai keturunan, beliau masih tetap berdoa kepada Allah. Selalu beliau berdoa, tidak berhenti dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhalun. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Ya. Dan siapa yang berputus asa dari rahmat Tuhannya melainkan orang-orang yang tersesat. Berarti dia salah jalan. Kalau ada orang yang putus asa dari rahmat Allah, berarti pasti salah jalan, salah jalur. Dia keluar dari jalan Shiratal Mustaqim. Sehingga dalam ayat ini dikatakan orang-orang yang tersesat. Orang yang tahu jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara hal-hal yang menumbuhkan rasa harap ya, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah, dia akan semakin berharap sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah punya nama-nama yang mengandung harapan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Asy-Syakur. Kemudian juga sifat-sifat Allah yang mengandung harapan-harapan. Yang ketika orang mengenal nama-nama dan sifat-sifat itu, tumbuh harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat maupun hadis, Allah Subhanahu wa taala bagaimana memberikan pengharapan kepada hamba-hambanya. Ya, disebutkan dalam ayat juga Allah SWT mengatakan
qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Katakan kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. Ada hamba-hambanya yang sudah melampaui batas. Dan memang fitrahnya manusia adalah terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Fitrahnya manusia melakukan kesalahan. Bahkan ada orang yang sampai melampaui batas. Hal-hal yang dilarang oleh Allah dia terjang. Hal-hal yang diperintahkan oleh Allah tidak dia kerjakan. Sudah sangat melampaui batas. Walaupun sedemikian rupa keburukan, maksiat yang dia lakukan, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah lah yang akan mengampuni semua dosa-dosa tersebut, ya. Kemudian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala banyak dalam hadis-hadis Rasulullah, ya. Kata Rasulullah dalam hadis qudsi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu melampaui, mendahului kemurkaanku. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rahmatku itu melampaui, melebihi kemurkaanku. Berarti lebih besar rahmat Allah daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan, jadi ada seorang ahli ibadah, sahabatnya Dunnun, dia merasa hatinya sangat keras. Jadi dia keluar dari rumahnya suatu malam sambil mengatakan, aina qalbi, man wajada qalbi, di mana hati saya, siapa yang berhasil menemukan hati saya. Karena dia sudah tidak merasakan kekhusyuan, dia tidak merasakan nikmat ketika beribadah, maka dia mencari kemana pergi hatinya. Dan ini yang mungkin kadang-kala kita alami. Di awal-awal kita hijrah, awal-awal kita belajar agama, itu merasakan khusyuk ketika sholat, mendengar ayat-ayat Al-Quran, bisa meneteskan air mata. Tapi begitu berjalannya waktu, bukannya tambah khusyuk, bukannya tambah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, malah semakin keras. Ya, karena ya banyak faktor. Ya, mungkin dosa-dosa dan maksiat yang diremehkan sehingga membuat kita hatinya keras, tidak tersentuh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dialami oleh orang ini. Dia keluar lalu mencari aina qalbi, man wajada qalbi, siapa yang bisa menemukan hati saya. Akhirnya dia berhenti di suatu gang atau di suatu lorong, lalu dia berhenti di sana di kegelapan malam. Tiba-tiba mendengar ada seorang ibu yang memarahi anaknya. Ibu ini memarahi anaknya, lalu mengusir anak ini keluar dari rumahnya. Ibu ini menutup pintunya dan tidak membukakan untuk anaknya tersebut. Maka anak ini ya sambil menangis, dia berjalan menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Malam yang sepi, tidak ada orang sama sekali. Ya. Karena tidak ada siapa-siapa, ya, anak ini, dan tidak ada tempat kembali, semua pintu sudah tertutup. Dia nggak mungkin pergi kemana, tidak ada tempat bisa dia pulang. Maka dia pun akhirnya kembali lagi ke rumahnya. Di depan pintunya dia nempelkan pipinya ke pintu rumah ibunya, lalu dia berkata, wahai ibu, siapa lagi yang akan membukakan pintu untukku kalau engkau pintunya sudah tertutup untukku? Wahai ibu, siapa yang bisa menyayangiku kalau engkau saja sudah tidak menyayangiku lagi? Wahai ibu, siapa yang bisa kasihan kepadaku kalau engkau juga tidak kasihan kepadaku? Ibunya yang dari balik pintu mengintip anaknya itu, merasa tersentuh, lalu membuka pintunya, memeluk anaknya, mencium, lalu berkata, ibu mana yang tidak kasihan dengan anaknya? Ibu mana yang tidak sayang dengan anaknya? Ibu mana yang tidak mau membukakan pintu untuk anaknya? Mendengar ucapan percakapan itu, ahli ibadah ini mengatakan, qad wajadtu qalbi. Sekarang aku temukan hati saya. Sekarang saya temukan hati saya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pintunya terbuka untuk hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, kasih sayangnya terbuka untuk siapapun. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bertobat,
dan menyesali perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Jadi inilah ya orang yang memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ingat, harapan itu punya dua rukun. Ya. Harapan itu punya dua rukun. Rukun yang pertama, harapan harus disertai dengan rasa takut. Harapan harus disertai dengan rasa takut. Rukun yang kedua, harapan harus disertai dengan amalan. Harapan harus disertai dengan amalan. Betapa banyak orang-orang yang salah jalan gara-gara mengandalkan harapan. Kenapa kamu tidak bertobat kepada Allah? Ya gak apa-apa, Allah kan maha penyayang, Allah kan maha pengampun. Kenapa kamu tidak berhenti dari perbuatan dosa? Gak apa-apa, ya dosa ini hanya kecil dibandingkan dengan ampunan Allah yang sangat luas. Dosa ini dibandingkan dengan ampunan Allah, itu dosa ini tidak ada apa-apanya. Ini terkena syubhat, ya. Bahkan Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, ya, membawakan syubhat-syubhat orang-orang yang semacam ini. Ya, banyak beliau membawakan syubhat-syubhat orang-orang yang mengandalkan harapan Allah, mengandalkan rasa harap kepada Allah, akhirnya bebas melakukan dosa dan maksiat. Ini keliru. Orang yang berharap sama Allah harus memenuhi dua hal tadi, yaitu rasa takut. Dia harap karena dia juga takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia cuma harap saja tanpa ada rasa takut, maka terjatuh dalam merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disertai dengan amalan. Tidak mungkin orang cuma berharap saja tapi tidak disertai dengan perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru karena orang itu harap kepada Allah, maka dia melakukan amalan-amalan. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, ingin agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kan harapan. Ya, dia merasa Allah itu Maha Pengampun, berharap Allah itu mengampuni dia, Allah memberikan pahala kepada dia. Barang siapa yang ingin mendapatkan ini, hendaknya dia beramal soleh. Falyamal amalan soleh. Maka kalau orang cuma berharap saja, tidak disertai dengan amalan, berarti ini cuma hayalan. Ya, dia berharap mendapatkan ampunan Allah, tapi tidak melakukan amalan. Yang mana amal itu yang akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap mendapatkan pahala dari Allah, tapi tidak melakukan amalan. Gimana dia akan mendapatkan pahala dari Allah? Ini hanyalah hayalan semata. Dan orang seperti ini, ya, bisa terjatuh dalam was-was syaitan. Bahkan dia terperangkap dalam jebakan syaitan. Agar dia cuma berharap, tidak ada rasa takut, cuma berharap, enggak apa-apa berbuat dosa, Allah kan Maha Pengampun. Tidak apa-apa kita punya tauhid. Kita berbuat dosa enggak masalah, yang penting kan kita punya tauhid. Kalau orang yang bertauhid kan pasti jaminannya surga. Nah, ini keliru. Justru orang yang bertauhid itulah orang yang takut kepada Allah. Orang yang tauhid adalah orang yang berharap, cemas, dan orang-orang yang tawakal kepada Allah. Itulah orang-orang yang bertauhid. Makanya di sini beliau membawakan, ya, hubungan antara amalan-amalan hati ini dengan tauhid, agar kita tidak salah paham dalam masalah tauhid. Baik, kita bacakan hadis yang berikutnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya tentang dosa-dosa besar, beliau menjawab, "Asyirku billah wal ya'su fi rawhillah wal amnu min makrillah."
yaitu syirik kepada Allah, putus asa dari rahmat Allah, dan merasa aman dari makar Allah. Menurut hadis riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Abi Hatim, senadnya hasan. Abdul Razak meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, akbarul kabari al-isyraku billah wal amnu min makrillah wal bunudu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah. Dosa-dosa besar yang paling besar ialah syirik kepada Allah, merasa aman dari pembalasan siksa Allah, berputus asa dari rahmat Allah, dan berputus harapan dari kebaikan Allah. Naam, barakallahu fikum. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau membawakan dua hadis di sini untuk menerangkan bahwa merasa aman dari makar Allah merupakan dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang dosa-dosa besar, beliau menjawab, asyirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Dosa-dosa besar itu adalah syirik kepada Allah, kemudian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penyebutan semacam ini bukan berarti pembatasan. Kadangkala Rasulullah menyebutkan dosa besar itu ada 7, dosa besar itu ada 3, dosa besar itu ada 5, dan seterusnya. Di redaksi yang lain beliau mengatakan asyirku billah wa uququl walidain, syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Atau di redaksi yang lain asyirku billah thumma sihru thumma qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq wa aklu ar-riba wa aklu malal yatim. 7 dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah. Ataupun redaksi yang kita baca ini, syirik kepada Allah, putus asa putus asa dari rahmat Allah, dan aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Nah, penyebutan semacam ini kata para ulama itu tergantung si penanya. Ya. Kedengaran? Aman insyaallah. Coba cek 1 2. Mana bisa? Pakai ini? Baik. Nah, redaksi semacam ini tadi bukan untuk pembatasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dosa-dosa besar dengan redaksi yang berbeda-beda. Itu tergantung orang yang bertanya. Orang yang bertanya mana yang layak, mana yang pantas untuk orang tersebut, maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah misalkan melihat orang ini memang sepertinya dia agak berputus asa dari rahmat Allah, atau orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyebutkan hal-hal yang sesuai, yang cocok dengan orang yang bertanya. Baik. Maka di sini beliau mengatakan asyirku billah, ya, dosa besar itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ya'su mir rauhillah, yaitu putus asa dari rahmat Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan kalimat rauhillah, dalam beberapa redaksi disebutkan rahmatillah. Rauhillah dan rahmatillah ini sama, artinya adalah berputus asa dari rahmat Allah. Cuma bedanya kalau rauhillah itu lebih khusus, rahmat itu lebih umum. Ya.
wala ya'su min rahmatillah atau wala tai'asu mir rahmatillah. Maka kalimat rahmat ini lebih umum, sedangkan kalimat rauhillah ini lebih khusus. Kalimat rauhillah lebih khusus dalam masalah keburukan-keburukan yang menimpanya. Jangan kamu berputus asa dari keburukan-keburukan yang menimpamu. Sedangkan rahmat Allah yaitu jangan kamu berputus asa dari mengharapkan karunia Allah, ataupun jangan kamu berputus asa dari keburukan-keburukan yang menimpamu. Hal ini sebagaimana ungkapan yang disebutkan oleh Nabi Ya'qub alaihi salam ketika memerintahkan anak-anaknya untuk jangan putus asa mencari anak mereka yang hilang atau saudara mereka yang hilang, Nabi Yusuf dan saudaranya Bunyamin, ya. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Wahai anak-anakku, pergilah kalian dan carilah Yusuf, Nabi Yusuf dan akhihi, dan saudaranya Nabi Yusuf, Bunyamin. Wala tai'asu mir rauhillah, dan jangan kalian berputus asa dari rauhillah, rahmat Allah, yaitu keburukan yang menimpa. Jangan berputus asa, ya, tidak ketemu, ya, atau sudah cari-cari ke sana kemari ternyata tidak ketemu, ya. Jangan berputus asa dari hal-hal seperti itu. Jangan berputus asa dari keburukan-keburukan seperti itu. Innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirin. Qaumul kafirun, ya. Sesungguhnya tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berputus asa dalam masalah agama, dalam masalah keimanan, maupun berputus asa dalam masalah kehidupan dunia. Dia sudah bekerja keras, sudah berusaha, ternyata hasilnya nihil, ternyata gagal. Nah, ketika gagal itu dia nggak berputus asa. Ketika dia sedang sakit, ya, dia nggak berputus asa. Dia mencari sebab, dia terus berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berputus asa. Baik. Sedangkan kalimat rahmatillah itu tadi adalah lebih luas untuk mengharapkan ampunan-ampunan Allah, mengharapkan karunia-karunia Allah, kemudian juga terhindar dari keburukan-keburukan, azab-azab Allah, juga bisa menggunakan rahmatillah. Nah, ini dosa besar kalau ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah, ataupun orang-orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu punya makar. Padahal kita tahu makar itu kan konotasinya positif atau negatif? Nah, oh, ini telah berbuat makar. Ya, berbuat makar terhadap mikrofon. Nah, contohnya, ya. Contohnya. Baik, memang konotasinya, ya, kalimat makar itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif. Tapi kalau bagi Allah Subhanahu wa taala itu menjadi terpuji. Namun kalimat makar bagi Allah itu tidak secara mutlak. Ya. Allah itu bisa berbuat makar atau berbuat makar karena untuk membalas makarnya manusia. Tapi kalau manusia tidak melakukan makar, maka sifat ini tidak ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sifat makar itu baru ada kalau manusia berbuat makar untuk menunjukkan kesempurnaan Allah, untuk menunjukkan kemampuan Allah, Allah balas makar itu. Nah, itu menjadi terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat ini tidak bisa dinisbatkan kepada Allah. Allah itu maha makar. Nah, ini enggak bisa. Karena makar itu baru ada kalau untuk membalas perbuatan orang-orang yang berbuat makar. Begitupun kalimat-kalimat yang lain, ya.
Allah yukhadi'uhum, Allah berbuat siasat kepada mereka atau Allah menipu mereka. Nah, Allah enggak punya sifat menipu, tapi kalimat itu ada ketika untuk membalas ya tipuan-tipuan orang-orang ataupun orang-orang menghina Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membalas hinaan mereka, ya. Wallahu yastahzi'u bihim. Allahu yastahzi'u bihim. Allah menghina mereka. Nah, Allah baru menghina kapan? Kalau ada orang yang menghina agama Allah, menghina orang-orang beriman, maka Allah membalas penghinaan tersebut. Jadi sifat-sifat ini tidak bisa disebutkan kepada Allah secara mutlak, namun dia baru ada ketika untuk membalas perbuatan orang-orang yang berbuat makar. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik yang melakukan makar. Ya, wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, maka Allah lah sebaik-baik yang melakukan makar. Makarnya manusia bisa saja ketahuan. Manusia berbuat makar, bisa saja kebaca, tercium makarnya manusia. Dan berapa banyak manusia yang berbuat makar tapi gagal. Ya, ketahuan. Tapi kalau Allah yang melakukan makar, maka tidak diketahui oleh manusia ini. Dia merasa aman, dikasih nikmat, dia merasa seperti disayangi oleh Allah, lalu terus berbuat maksiat dengan nikmat itu, akhirnya dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala seketika itu. Nah, ini makarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah membalas ya makarnya orang-orang kafir itu dengan balasan-balasan yang mungkin sangat remeh. Orang-orang kafir berbuat makar, tipu daya sedemikian rupa, dibalas dengan perkara-perkara yang remeh. Allah membunuh para raja misalkan hanya dengan seekor nyamuk, hanya dengan lalat. Allah menghancurkan ya bendungan kaum Saba itu hanya dengan tikus, ya. Allah ingin menghancurkan sawah seseorang hanya dengan tikus, ya. Malam hari diutuslah tikus-tikus, hancur satu sawah, ya. Padinya habis, yang besoknya siap-siap dipanen, malamnya habis dimakan oleh tikus. Sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan mereka. Raja Abraham misalkan hanya dengan batu-batu kerikil yang bahkan dibawa oleh burung-burung. Bayangkan, sangat menghinakan mereka. Ya, Allah hanya butuh hal-hal sepele untuk menghancurkan orang-orang yang berbuat makar. Ya, dikirimkan tentaranya dari belalang, dari semut, dari hal-hal yang lain. Bahkan Allah bisa saja membuat orang itu salah ngomong, ya, tersilat lidah ataupun terselip lidah, akhirnya terjatuh dalam kesalahan, lalu dia hancur seketika itu. Mungkin dia punya makar, disembunyi selama ini, disembunyi sedemikian rapi, tapi salah omong, salah ucap satu kata saja, akhirnya terungkap semua makar yang dia lakukan. Ya, salah ngomong saja akhirnya masuk penjara. Ya, salah ngomong akhirnya nggak jadi gubernur, contohnya. Ya, contohnya seperti itu. Salah ngomong akhirnya nggak jadi gubernur misalkan. Baik. Nah, masya Allah, barakallah. Baik. Kemudian hadis yang lain atau Abdul Razzaq meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Ini sebagian mengatakan perkataan Ibnu Mas'ud, sebagian mengatakan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ini perkataan sahabat Ibnu Mas'ud, maka hukumnya adalah marfu'. Hukumnya disandarkan kepada Rasulullah SAW karena Ibnu Mas'ud mengatakan perkataan yang gaib. Hah? Jazakallahu khair. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, seandainya kalau ini perkataan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maka hukumnya adalah marfu'.
yaitu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaitu kata Ibnu Mas'ud, akbarul kabair asyirk al-isyraku billah wal amnu min makrillah wal kunutu min rahmatillah wal ya'su min rawhillah. Dosa besar yang paling besar, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Ini menjadi dalil bahwa dosa besar itu sendiri bertingkat-tingkat. Ada dosa besar yang levelnya paling atas, dosa besar yang paling besar, yaitu al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Wal kunutu min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun wal ya'su mir rawhillah, ya, yaitu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dosa besar yang paling besar, ya. Al-qunut, ya, itu putus asa yang tingkatannya lebih dalam daripada al-ya'su, ya. Al-ya'su maknanya juga putus asa, namun al-qunut itu maknanya lebih dalam, putus asa yang betul-betul udah mentok, udah nggak ada jalan keluar lagi. Orang kalau sudah putus asa, ya sampai bunuh diri, ya sampai bunuh diri, ya ini berarti sudah kunut, sudah betul-betul nggak ada pikiran lain, ya sudah putus asa, dia bunuh diri, gantung diri dan seterusnya. Ini orang-orang yang kunut. Nah, atau orang-orang yang terlalu banyak melakukan perbuatan dosa, sudah banyak melakukan perbuatan dosa dan juga kena jahil terhadap karunia-karunia Allah, akhirnya putus asa dari rahmat Allah, merasa saya ini sudah tidak mungkin diampuni oleh Allah, sudah banyak dosa-dosa yang dia lakukan, merasa dirinya paling buruk, tidak mungkin diampuni oleh Allah, dia sudah putus asa dari rahmat Allah. Sampai dia meninggal dunia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Ya. Syaitan kadangkala membisikkan ke dalam dada manusia untuk berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Ketika melihat orang-orang yang berbuat dosa, maka dibisiki untuk berputus asa dari rahmat Allah. Kamu nggak mungkin diterima tobatnya, karena sudah tobat dosa lagi, sudah tobat melakukan dosa lagi, dan berulang kali seperti itu. Nah, syaitan datang membisikkan, nggak perlu tobat kamu itu palsu, nggak usah tobat lagi, ya kamu sudah nggak mungkin diterima oleh Allah tobatnya. Akhirnya orang ini putus asa sampai meninggal dunia tidak bertobat kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Maka kita juga percaya Allah punya azab yang pedih, namun kita juga harus yakin bahwa Allah punya rahmat yang sangat luas. Kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, berharap dengan rasa takut dan melakukan amalan ketaatan, ya, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, itulah harapan yang benar. Ini yang mungkin bisa kita pelajari pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, tentang merasa aman dari siksa Allah dan berputus asa dari rahmat Allah. Kedua hal ini termasuk dosa besar. Namun kita dituntut untuk sebaliknya, yaitu selalu takut dan juga selalu roja, berharap sama Allah Subhanahu wa taala, karena itu ibadah hati yang menunjukkan tauhid seorang hamba. Allahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ditanyakan, kami persilakan. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, ini kejadian real ini Mas.
ini saya punya langganan sarapan. Itu saya lihat berapa hari kok ini seolah ada tutup itu Pak. Kemudian kalau saya seminggu atau 2 minggu ada. Kemudian saya ngomong kok lama tutup. Dia bingung, padahal saya tiap hari buka. Dan ternyata bila teman saya itu yang teman saya itu banyak yang komplain itu Pak. Kok Banyak yang komplain kok tutup gitu tak jualan. Akhirnya tangga saya itu punya inisiatif ke kiai. Saya juga nggak tanya kiai mana apa saya bercerita. Nah menurut itu dia dikasih wiritan atau apa sama dikasih air. Setelah dikasih air suruh nyebar airnya itu di tempat usahanya dia. Nah kedua kok habis itu banyak langganan datang termasuk saya. Nah pertanyaannya itu yang dilakukan tangan saya itu menyalahin syariat atau gimana Pak? Kalau memang menyalahin seharusnya yang baik itu gimana? Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Memang nyata ya. Makanya ini pendapat yang kuat, namanya sihir itu nyata. Karena ada sebagian kelompok yang tidak percaya, mengatakan sihir itu nggak ada, sihir itu nggak nyata. Nah, sihir itu betul-betul nyata. Sihir itu punya pengaruh, bisa menyebabkan pengaruh. Orang bisa sakit, orang bisa meninggal dunia, rumah orang bisa tidak kelihatan. Nah, itu semua adalah pengaruh dari sihir. Ya. Tapi kalau kasusnya sebagaimana yang disampaikan tadi, bisa kita yakini ini sebagai sihir. Tapi kalau kasusnya yang lain, mungkin gara-gara nggak terlalu kelihatan, memang dia tutup ya. Kalau memang kenyataannya memang dia tutup, pulang kampung tidak buka, ya berarti ya nggak sihir. Ini memang dia tutup. Tapi kalau berbeda, dia mengatakan buka terus, ya nggak pernah libur, tapi kok tiba-tiba kayak tutup dari pandangan kita, maka berarti ini sihir, ya. Dan ada ya sebagian orang yang mungkin tidak suka ataupun saingannya dia agar orang tidak datang ke warungnya, tidak datang ke tokonya, bisa disewakan para dukun untuk menyihir toko ini agar tidak kelihatan dari pandangan manusia. Bisa tidak kelihatan, bisa kelihatan tutup ya, dan seterusnya. Ya, ini semua adalah termasuk perkara sihir. Baik. Lalu bagaimana dengan orang tadi yang pemilik warung ini? Dia pergi ke orang tertentu, kemudian minta dibuatkan air tadi ya, lalu disiramkan. Baik. Kalau ruqyah secara benar tidak masalah. Dan untuk mengobati ataupun untuk menyelesaikan masalah seperti ini adalah dengan diruqyah. Namun pertanyaannya, ruqyahnya itu benar atau tidak? Ruqyahnya sesuai ajaran Rasulullah atau tidak? Kalau ruqyahnya itu tidak sesuai tuntunan Rasulullah, berarti ini juga syirik. Ya, ini juga dosa besar, mengobati sihir dengan sihir juga. Ya. Yang sudah kita bahas an-nusrah, yaitu mengobati sihir dengan sihir juga. Ya, bisa-bisa menyebabkan dia terjatuh dalam perbuatan syirik karena mendatangi dukun, ya, orang-orang yang dia anggap kiai dan seterusnya, lalu mereka itu mengirimkan air bacaan tertentu lalu disiramkan ke toko tersebut. Ini juga sihir namanya. Jadi dia sedang mengobati sihir dengan sihir juga. Maka di sini perlu diteliti, apakah ruqyahnya itu benar-benar sesuai syariat atau tidak sesuai. Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau sesuai berarti menggunakan ayat-ayat Al-Quran, menggunakan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan gak masalah dibacakan ke media air, kemudian disiram, ditambah dengan daun bidara,
lalu disiramkan, ini nggak menjadi masalah. Tapi bacaan itulah yang menjadi patokan. Bacaannya sesuai syariat atau tidak. Nah, kalau sesuai syariat, alhamdulillah. Tapi kalau tidak sesuai syariat, berarti orang ini harus bertobat, ya, bertobat kepada Allah, ya, dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi, karena ini bisa mengarah kepada perbuatan syirik. Lalu, apakah warungnya ini boleh kita datang ke sana lagi? Ya, nggak masalah. Karena ini nggak ada hubungannya dengan makanan yang dia masak, kecuali kalau betul-betul dia sudah bilang saya ini pakai penglaris gitu ya, saya ini pakai penglaris. Nah, ini kita perlu waspada, jangan sampai kita makan makanan yang mengandung hal-hal kesyirikan seperti itu. Meskipun makanannya halal, tapi kita nggak mau tubuh kita itu dikotori oleh hal-hal yang berhubungan dengan syaitan ataupun jin yang mempengaruhi makanan tersebut, ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, yang sebentar Ustaz. Ini saya juga lihat dan orang tua saya juga sering lakuin Ustaz. Kalau mau buka toko atau apa itu nyiramin bekas air rendaman beras itu loh Ustaz. Nah, itu gimana ya Ustaz hukumnya? baik. Biar nggak berdebu ya, biar nggak berdebu gitu ya, disirami gitu ya, enggak. Tapi ada keyakinan khusus, pasti punya keyakinan khusus, ya. Nah, menjadikan sebab yang bukan sebabnya itu termasuk syirik kecil, ya. Menjadikan sebab yang bukan sebabnya itu termasuk syirik kecil. Jadi dia menganggap dengan air siraman itu membuat tokonya semakin laris atau membuat tokonya terhindar dari keburukan-keburukan. Ini semua syirik, ya, termasuk syirik. Kalau dia meyakini semua itu dari Allah, tapi dia melakukan sebab pakai cara itu, ini syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini air beras inilah yang betul-betul mendatangkan keuntungan dan bisa menolak bencana dan bahaya, ini syirik besar. Kalau cuma sebagai sebab, ini syirik kecil. Jadi dia menjadikan sebab yang bukan sebabnya. Sebab agar bisa laris itu apa? Ya, kalau sebab bisa laris, ya sebab yang sesuai syariat atau sebab-sebab yang sesuai logika, sesuai dengan logika yang dipelajari, sesuai dengan ilmu yang dipelajari dalam manajemen bisnis dan seterusnya. Nah, ini sebab yang benar. Tokonya gimana biar bisa murah gitu ya. Kan bisa penglaris. Kemudian lampunya terang, ya, lampu yang terang. Jarak 300 meter itu sudah kelihatan, oh ini tokonya fulan. Melihat Indomaret, jarak 500 meter kelihatan. Nah itu untuk menarik para pelanggan. Itu kan lampunya harus terang benderang, kacanya yang bening. Nah, ini termasuk marketing. Marketing itu, ya, itu dipelajari. Jangan pakai siraman beras. Nah, ini nggak ada hubungannya. Ini sebab yang tidak syar'i. Nah, ini termasuk syirik kecil. Bertobat sama Allah dan nggak usah pakai yang seperti itu. Kalau pengen laris, pelajari ilmu marketing, ya, gimana biar bisa laris. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan. Saya pernah dapat keluhan dari seorang anak seumuran SMA yang karena ia anak tiri merasa dipilih kasih dari anak-anak lain dan bilang capek, sepertinya anaknya putus asa. Bagaimana cara menasihatinya karena anak yang sepertinya jiwanya kurang kuat, ya. Jazakallahu khair. Baik, ya. Nah, ini mengobati jiwa anak yang berputus asa ataupun kena banyak yang membuli, ya, ini kan kasus banyak anak-anak yang dibully di sekolahan, akhirnya jiwanya menjadi lemah. Nah, ini ada, ya, obat-obat, bukan obat, ya, atau ada terapi-terapi khusus, ya, dari pihak tertentu yang punya terapi-terapi untuk memulihkan kembali
kejiwaan anak ini. Apa nama ininya? Terapi ini kan ada psikologi, bukan psikologi. Psikiater ya. Psikiater. Nah, bisa diarahkan ke lembaga-lembaga seperti ini agar bisa menyembuhkan kejiwaan. Jadi butuh diterapi, ya. Dan juga tentunya disembuhkan dengan Al-Quran ini paling manjur, ya. Kejiwaan anak seperti apapun, ya, kalau disembuhkan dengan Al-Quran, disuruh menghafal Al-Quran, ya, insya Allah bisa dengan sendirinya sembuh, ya. Dia memahami Al-Quran, memahami ayat-ayat yang dia baca, dengan itu akan menguatkan jiwanya kembali. Dengan belajar ilmu agama, ya, ini semua juga akan menguatkan jiwa anak tersebut, ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Dan tentunya berdosa, ya, orang-orang yang membuat anak ini menjadi putus asa atau membuat orang lain jadi putus asa, yaitu berdosa. Sebagaimana, ya, orang-orang Khawarij, mereka juga putus asa dan membuat orang lain putus asa. Kok bisa seperti itu? Ya, siapapun yang berbuat dosa besar pasti masuk neraka. Itu keyakinan orang-orang Khawarij. Yang melakukan dosa besar itu pasti kekal di neraka selama-lamanya. Maka mereka yang melakukan dosa besar, udah angkat tangan, putus asa. Ataupun orang lain kalau melakukan dosa besar langsung divonis keluar dari Islam, divonis keluar dari Islam, divonis kafir. Nah, ini berbahaya pemikiran seperti ini karena terlalu mengedepankan perasaan takut. Ya, kalau berbuat dosa besar itu akan mendapatkan siksa Allah, mendapatkan neraka. Akhirnya terlalu besar rasa takut, mereka hilang harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi atau selesai? Sampun, kalau tidak ada kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.